waktunya cuma 30 menit dengan 10 soal, gitu ya. Saya minta Anda nanti print, ya, siapkan printer, ya, siapkan printer untuk kemudian diisi di situ. Setelah selesai ujian langsung di scan dan dikirim. Jangan lupa menuliskan namanya. Banyak yang tidak menuliskan namanya. Terus kalau nyekan yang nama atasnya juga kelihatan ya. Yang kemarin beberapa namanya nggak ada, jadi Bu Ina harus mencari. Nah. Bu, maaf. Ya. Kalau nggak punya printer, kalau tintanya habis gimana ya, Bu? Terus gimana dong kamu ini? Pokoknya saya minta itu karena sudah ditulis namanya di situ. Ya terserah gimana. Karena adanya itu PDF. Kalau soalnya saya edit aja gitu, gak apa-apa, Bu. Karena ada tulis tangannya loh ya. Iya. Ada tulis tangannya. Iya, Bu. Soalnya ya. Saya tulis gimana, Bu? Hah? Soalnya saya tulis tangan. Soal tulis tangan. 30 menit waktunya nggak nutut. Karena dalam satu soal itu hanya punya kesempatan Anda menjawabnya berpikir dalam waktu 3 menit. Kalau waktu 3 menit yang sediakan satu soal kalian menulis tangan, pasti nggak nutut. Ya. Oke, saya mulai. Sudah 7.15. Ini kita sudah sampai sini, gitu ya. Maaf Bu. Ya. Kalau misalnya nanti cuman kita tuliskan jawabannya di lembar kosong gimana Bu? Jawabannya di lembar kosong. Iya. Ya silakan. Bagaimana cara Anda menyikapi gitu ya? Bagaimana Anda menyikapinya? Baik Bu, makasih. Ya, saya akan mulai neraca massa menara pendingin, gitu ya. Di dalam menara pendingin, aliran berlawanan ini sudah minggu lalu, tapi saya ulang sedikit, di mana air masuk dari bagian atas, ya, air masuk dari bagian atas, dan sebagai pendinginnya itu adalah udara masuk yang dari bagian bawah. Udara masuk mempunyai laju alir G aksen, ya, mempunyai laju alir G aksen. Cairan masuk atau air masuk dengan laju alir L aksen, di mana kalau ada aksen kemarin satuannya adalah persatuan waktu, persatuan luas. Tetapi yang disebutkan di sini adalah sudah bukan lagi laju alir mol, tapi laju alir massa. Nah, udara masuk dengan laju alir G aksen dengan humidity atau entalpi 1. Ya, H1, dan keluar dengan humidity 2 dan entalpi 2. Nah, cairan masuk dengan suhu TX2, ya, dengan suhu TX2, ya. Dan cairan keluar dengan suhu TX1. Ya. Cairan keluar dengan suhu TX1.
Secara keseluruhan suhu air saya nyatakan dalam notasi TX dan suhu udara saya notasikan dengan TJ, ya. Saya notasikan dengan TJ. Neraca entalpinya itu adalah G aksen DHY sama dengan D L aksen HX, ya. Kenapa awalnya L aksen ini saya masukkan dalam penurunan, ya, D H. Karena apa? Sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa sesungguhnya di dalam cooling tower itu ada air yang hilang karena angin, ya, karena segala sesuatu, itu ya, sekitar berapa persen? 5-10% begitu. Tetapi kita menganggapnya bahwa aliran air itu adalah konstan, sehingga saya keluarkan di sini menjadi L aksen DHX. Kenapa konstan? Karena di dalam cooling tower pasti ada penambahan air make up, ya, pasti ada penambahan air make up agar laju alir cairan menjadi konstan. Di mana DHY, ya, DHY G aksen ini adalah laju alir udara kering, pasti dia adalah konstan, ya, pasti dia adalah konstan. Nah, DHY adalah HY2 dikurangi HY1. Kalau dalam gambar ini saya notasikan dengan H1 dan H2. Dan entalpi cairan saya notasikan dengan HX, ya. HX2 dikurangi HX1, ya. Kalau kita nyatakan entalpi cairan menjadi Cl kalikan dTx, ya. dt itu adalah suhu kurangi dengan suhu referensinya, kapasitas panasnya air adalah Cl, maka persamaan 2 ini itu bisa kita tuliskan menjadi persamaan ini, ya. Persamaan 2 bisa kita tuliskan menjadi persamaan 3. Ya. Persamaan 3. Nah, dari persamaan 3 kita bisa memperoleh slope persamaan garis operasi adalah DHY per dTx sama dengan L aksen CL per G aksen. HY adalah entalpi udara total, ya. Di dalam humidifikasi kemarin sudah saya jelaskan entalpi total itu yang bagaimana, ya. Anda bisa lihat di catatan. Nah, sebentar saya foto untuk laporan absensi. Nah, kalau saya tuliskan ulang slope garis operasinya, ya, itu dengan suhu sebagai absis dan entalpi total udara sebagai ordinat. Ini total, ya. Entalpi total udara sebagai ordinat. Untuk kurva ini, ya, Anda bisa lihat datanya di tabel 1051 Ginkoplis, ya. Dan Bu Enang harapkan Anda hari ini minggu kemarin sudah saya berikan, Anda hari ini sudah membuat kurvanya, ya. Anda hari ini sudah membuat kurvanya, ya. Anda hari ini sudah membuat kurvanya, di mana kurva keseimbangannya seperti pada gambar.
proses menara pendingin itu adalah merupakan proses stripping. Karena apa? Karena adanya perpindahan massa dari fase cair ke fase gas. Beda dengan absorpsi adalah perpindahan massa dari fase gas menjadi fase cair. Nah, kalau kita menganggap cooling tower itu sebagai proses stripping, maka kurva keseimbangan itu letaknya berada di atas garis operasi. Kalau untuk absorpsi kemarin adalah kurva keseimbangannya berada di bawah garis operasi. Nah, kalau Bu Enang tunjukkan ya, panas sensibel yang kemarin Bu Enang katakan, yang panas sensibel yang dialami oleh cairan itu dipakai untuk perpindahan massa fase gas dari interface ke gas maupun perpindahan panas latennya. Maka kalau Bu Enang satu persatu saya tuliskan seperti ini, gitu ya. Bu Enang tuliskan satu persatu seperti ini. Ya. Ya, di mana kalau di dalam pack tower itu ada luas interfase persatuan volume packing. Cooling tower pun juga dia mempunyai packing. Kalau Anda lihat cooling tower di depan lab LTK, itu ada plastik warnanya biru atau hijau ya. Itu karena diganti, saya lupa, antara biru dan hijau itu yang ada di tengahnya itu kita sebut dengan packing. Ya, kita sebut dengan packing. Sehingga koefisien perpindahan massanya itu juga kita sebutkan sebagai koefisien perpindahan massa volumetrik persatuan koefisien perpindahan massa volumetrik ya. Untuk KY adalah fase gas ya, di mana untuk massa itu ada AM, tadi untuk panas tadi ada AH. Tetapi sesungguhnya kalau kita menganggap bahwa packing itu terbasahi sempurna gitu ya, kita menganggap bahwa packing itu terbasahi sempurna agar kontak perpindahan massa maupun perpindahan panasnya itu adalah lebih besar, sudah besar gitu ya. Sehingga AH itu bisa kita anggap sama dengan AM sama dengan A ya. Dengan demikian bahwa bisa kita lihat ya. Ya. Ini juga sudah Bu Enang jelaskan aturan Lewis gitu ya. Kita bisa mencari persamaan atau tinggi menara pendingin itu dengan persamaan seperti persamaan ini ya, di mana G aksen per KYA MB itu sebagai HDU, heat of diffusion unit ya. HDU itu adalah singkatan dari heat of diffusion unit yang artinya adalah seberapa besar atau seberapa banyak, bukan berapa banyak, seberapa besar kemampuan air itu bisa berpindah dari fase cair ke fase gas ya. Sedangkan integrasi DHY ini itu yang disebut dengan NDU atau number of diffusion unit, yang merupakan jumlah berapa langkah dia berpindah. Di mana tinggi menara pendingin itu adalah merupakan perkalian dari HDU dikalikan dengan NDU. Di sini ya, di sini ini bukan HDU ya. NDU diselesaikan dengan menggunakan Simpson sepertiga. NDU ini bukan HDU tapi NDU ya.
Nah, mencari komposisi di interface, kita masih ada entalpi udara di interface, gitu ya. Sama dengan halnya dengan absorpsi. Bagaimanakah kita mencari komposisi di interface-nya? Ya. Mencari komposisi di interface itu menggunakan slope, ya, menggunakan slope ini minus HYA per KYA kalikan MB sama dengan HYI dikurangi HY dibagi dengan TI minus TX, ya, TI minus TX. Ya. Dari sini kita bisa akan tahu berapakah sudut, ya, sudut untuk mencari komposisi di interface. Tahapan dalam rancangan menara pendingin itu bisa kita ikuti seperti ini, ya. Perancangan menara pendingin dapat dikerjakan dengan tahap-tahap seperti berikut. Yang pertama, buat garis keseimbangan atau kurva keseimbangan dalam diagram suhu entalpi dengan cara membuat plot entalpi campuran udara jenuh dengan uap air seperti datanya dalam tabel 10.5.1 Ginkoplis, ya, edisi 4. Nah, kalau Anda sudah siap di rumah, ya, karena tabel keseimbangan ini akan selalu tetap, gitu ya, beda dengan absorpsi. Maka Anda bisa mempersempit atau mempersingkat waktu ujian itu kalau Anda sudah menyiapkan kurvanya, kurva yang saya minta, gitu ya. Nah, kemudian dari suhu udara, ya, dari suhu udara masuk dengan humidity-nya, ya, kita bisa menghitung berapakah entalpi total udara masuk, ya. Ini Anda bisa lihat dari persamaan yang di dalam humidifikasi, mencari total entalpi. Kemudian setelah itu, dalam diagram suhu entalpi, plot titik HY1 dengan suhu air keluar, ya, dan sebagai garis operasinya, di mana garis operasi ini mempunyai slope L aksen CL per G aksen, ya, L aksen CL per G aksen yang berakhir pada suhu TX2. Setelah harga HY2 diketahui, ya, dari perpotongan antara garis operasi slope ini dengan suhu TX2, maka dapat dicari berapakah HY2-nya, ya. Atau sebagai alternatif Anda mencarinya dengan persamaan G aksen. HY ini aksen, ya. Oh iya, bisa teko lali apa. Nah, kemudian Anda tahu HY2-nya, kita cari harga HYI dan TI-nya dengan slope sebesar minus HYA per KYA MB. Kemudian harga set bisa kita hitung dengan persamaan ini, ya. Nah,
Saya teruskan saja. Kalau kita menggunakan koefisien perpindahan massa individual seperti ini, bagaimanakah kalau kita menggunakan persamaan atau menggunakan koefisien perpindahan massa overall-nya? Ya. Kita mengubah HYI menjadi HYI bintang, ya. Ini gimana pendinginnya? Bisa kita lihat dari persamaan ini. G aksen sama dengan Z sama dengan G aksen per MP kalikan KYA. K-nya adalah besar, itu adalah overall koefisien, gitu ya. Dan HYI-nya berubah menjadi HY bintang, ya. HYI-nya berubah menjadi HY bintang. Yang ini adalah HY sebetulnya, ya. Atau kalau saya nyatakan dalam KGA itu adalah dengan persamaan ini. Kalau KGA itu dengan persamaan ini. Ini semua ada. Sama dengan absorpsi, kita diinginkan, ya, dalam cooling tower ini kita menginginkan menurunkan suhu dari suhu TX2 menjadi TX1 dengan menggunakan udara. Di sini adalah udara sebagai solvennya, ya, udara sebagai solvennya. Nah, tentunya kita juga ingin tahu berapakah solven udara yang dibutuhkan. Berapakah jumlah udara yang dibutuhkan. Nah, untuk menentukan berapakah jumlah udara yang dibutuhkan, sama halnya kita dengan mencari solven minimum. Ya, kita menggunakan solven minimum. Ya. Nah, menentukan laju alir udara minimum, ya, itu sama dengan menentukan solven minimum di dalam absorpsi, di mana besarnya laju alir udara itu adalah sebesar 1,2 sampai dengan 2 kali laju alir solven minimumnya, ya. Ingat bahwa garis operasi, ya, berada di bawah kurva kesetimbangan. Nah, bagaimanakah mencari solven minimumnya, gitu ya? Mencari solven minimumnya. Kalau kita lihat gambar seperti ini, ya, kita contoh. Ini adalah grafik entalpi dengan suhu air, ya. Sebagai ordinat adalah entalpi udara dan sebagai absis adalah suhu air. Ini adalah equilibrium line atau kurva keseimbangannya. Letaknya di atas garis operasi, ya. Letaknya di atas garis operasi. Nah, untuk mencari solven minimum, ya, kita pasti tahu kondisi udara masuk, ya. Kondisi udara masuk, suhu masuk berapa, dan entalpinya humidity-nya berapa. Kita bisa hitung berapakah entalpi udara masuk. Kita pasti akan tahu berapakah suhu air yang akan didinginkan, ya. Suhu air yang akan didinginkan, yaitu adalah TL2. Dan kita akan tahu berapakah suhu air itu akan didinginkan, yaitu adalah TL1. Ya.
Dari plot antara HY1 dan TL1 ketemu titik M ini. Ya, ketemu titik M ini. Ya. Ketemu titik M ini sehingga garis TL1, garis TL2 kita tahu. Mencari kondisi minimumnya kita bisa membuat sama dengan di dalam absorpsi ya. Kalau Anda absorpsinya belum begitu ini tolong belajar sebelum ujian minggu depan gitu ya. Ujian minggu depan. Garis operasi yang dibuat dengan memotong atau menyinggung kurva keseimbangannya. Kebetulan untuk data yang seperti ini itu adalah dia memotong kurva keseimbangan ya. Sebetulnya menyinggung atau memotong kurva keseimbangan dengan perpotongan di garis TL2 di titik N ini ya. Di titik N ini. Ini adalah garis operasi minimum. Ya. Ini adalah garis operasi minimum. Yang mempunyai slope adalah sama sebesar L aksen kalikan CL dibagi dengan G aksen minimum. Jadi sekarang yang laju alir minimumnya adalah laju alir udara. Ya. Yang minimumnya adalah laju alir udara. Dari titik N ini, dari titik N ini kita bisa tahu tarik garis ke kiri ya. Kalau Anda sudah ngeprint yang Bu Endang kirimkan emailnya kemarin 2 minggu lalu, itu dari titik N ini tarik garis ke kiri, memotong kurva HY, memotong kurva entalpi udara. Nah, di sini ya, di sini akan diperoleh ya, di sini akan diperoleh garis HY2 maksimum ya, HY2 maksimum. Bentar Bu Enang tuliskan ya. Dari titik N2 ini tarik garis ke kiri. Ini adalah HY2 maksimum. Loh, cucu bangun. Ya. Nih ya, akan ketemu HY2 maksimum. Sehingga garis operasi maksimumnya ya, garis operasi maksimumnya di sini nggak bisa ya.
Bah, kok hilang malah share-nya. Ini adalah ini 2 maksimum kurangi dengan Y1 ya. Ini adalah TX2 kurangi dengan TX1 ya. Nah, garis operasi minimumnya garis operasi minimumnya adalah seperti ini ya. Sehingga dari harga HY2 maksimum dari grafik ini kita bisa mencari berapakah besar G aksen minimum ya. Kita bisa mencari berapakah harga G aksen minimum. Dengan kita mengetahui berapa harga G aksen minimum, maka kita bisa mencari berapakah G aksen operasinya, yaitu sebesar G aksen operasi sebesar 1,2 sampai dengan 2 kali G aksen minimum. Nah, kalau kita sudah tahu berapakah G aksennya, kita bisa membuat kurva kesetimbangan dengan membuat garis operasi MP ini dengan slope L aksen CL per G aksen ya. Slope L aksen per G aksen, atau kita menggunakan persamaan L aksen DX sama dengan
G aksen kalikan D HY ya. Kita bisa mengetahui berapakah harga laju bagaimanakah garis operasi di dalam cooling tower ya. Di dalam ini terlihat bahwa garis operasi terletak di bawah kurva kesetimbangan ya. Di bawah kurva kesetimbangan. Sudah dicatat ya? Sudah dicatat yang ini. Nah, untuk itu kita mulai latihan soal. Kita sampai jam 9 ya. Kita sampai jam 9 latihan soal. Kalau nututi kita bisa latihan soal 2. Kalau nggak nututi ya 1, lainnya dikerjakan ya. Latihan soal sudah saya tuliskan atau sudah saya Bu Enang kirimkan minggu lalu ya. Sudah Bu Enang kirimkan minggu lalu. Ada 2 latihan soal yang Bu Enang berikan. Nah, latihan soal 1 ini Anda tidak perlu mencatat, gitu ya. Sudah Bu Enang tuliskan, sudah Bu Enang kirimkan, ya. Sudah Bu Enang kirimkan 2 minggu yang lalu. Anda tinggal menuliskan jawabannya, ya. Kalau soal ini air didinginkan dari suhu 43,3 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Sehingga kita tahu di sini TX2-nya adalah 43,3 dan TX1-nya adalah 31 derajat Celcius. Ya. Udara masuk. Itu mempunyai suhu dry bulb 32,5 derajat Celcius, ya. Kalau tidak ada keterangan, kalau cuma suhu udara saja, itu artinya adalah suhu udara dry bulb, ya. 32,5 derajat Celcius dan dia mempunyai suhu wet bulb adalah 30 derajat Celcius, ya. Kemarin apa Bu Enang katakan bahwa air bisa didinginkan sampai dengan suhu wet bulb udara masuk, ya. Air bisa didinginkan sampai suhu wet bulb udara masuk. Di sini suhu air yang didinginkan sampai 31 berarti dia masih bisa, ya. Sampai 30 derajat Celcius pun dia masih bisa. Tapi kalau didinginkan sampai 29 derajat Celcius, air itu tidak bisa. Karena batasannya adalah sampai suhu wet bulb udara masuk, ya. Di sini air masuk menara diketahui lajunya adalah 1,356 kg per detik meter kuadrat. Dengan laju udara kering masuk adalah 1,47 kg per detik meter kuadrat. Ya. Di sini koefisien pemindahan massa yang diketahui adalah volumetrik fase gas. Ya. Volumetrik fase gas individual KGA sekian, ya. Dan slope-nya HYA per KGA MB kalikan P adalah 41,87 10⁻³ Joule per kilogram Kelvin. Panas airnya diketahui 4,181 kilojoule per kilogram Kelvin, ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, ini lali lah, print ini. Dari suhu dry bulb dan suhu wet bulb, kita bisa mencari di humidity chart berapakah humidity satunya, ya. Berapakah humidity satunya, ya.
dari daripada kita tahu berapakah humidity satunya, ya. Diketahui KY aksen A sama dengan KG aksen A YB kalikan P, di mana ya, sorry. Diketahui satu ATM kita ubah satuannya menjadi Pascal, ya, kita ubah satuannya menjadi Pascal, ya. Diketahui YBM-nya sama dengan 1, ya, sama dengan 1, sehingga kalau kita cari, ya, kita cari berapakah entalpinya untuk satuan SI. Ingat dalam soal entalpi kita lihat satuannya apa, ya, persamaannya beda untuk SI dan British, gitu ya. Untuk SI seperti ini entalpinya, ya, dari harga humidity yang sudah kita tahu, harga TG-nya kita tahu, TG-nya adalah dry bulb-nya, maka kita bisa hitung HY1-nya adalah 91,6 kJ per kilogram udara kering. Dari neraca entalpi, ya, maka kita bisa cari berapakah HY2-nya, ya, berapakah HY2-nya. Dari harga HY2-nya kita bisa menghitung berapakah tinggi menara pendingin dengan persamaan ini, di mana HDU, ya, HDU adalah G aksen per KYA MB, ya, atau G aksen per KGA MB kalikan P. Kita temukan adalah ini adalah 4,145 meter. Coba dicatat dulu. Sudah selesai mencatatnya? Belum, Bu. Itu Nathan, nggak kelihatan wajahnya. Alex itu nyatet nggak, kok cuman diem aja? Mau di screenshot juga boleh, tapi kalau kalian tidak mengulangnya, menulisnya akan susah, ya, ini karena perhitungan, gitu ya. Tidak mudah untuk menghitung menghafal perhitungan, gitu ya.
Nathanael, Naufal, William Leo, Michael Noh, Alexander, nggak tahu kemana. Sudah? Kalau sudah, Bu Enang lanjutkan. Ya, bagaimanakah kita menggambarnya? Ya, kita menggambarnya. Ya. Kalau kita gambarkan seperti ini adalah kurva keseimbangannya yang bagian atas dan ini adalah garis operasinya. Ya. Dari sini kita tahu di sini adalah TX2 dan ini adalah TX1. HY1-nya kita tahu, ya. HY1-nya kita tahu, ya. HY2-nya kita bisa tahu tadi, maka kita tarik dari titik ini menjadi titik ini ke titik ini merupakan dapat kita peroleh kurva garis operasi, ya. Ini adalah garis operasinya. Dari garis operasi kita hitung HDU-nya, ya. Kita hitung HDU-nya adalah integrasi dari HY1 menjadi HY2 DHY dibagi dengan HYI minus HY. Ya. Kita bisa mencari komposisi ini, ya, HYI-nya dengan slope yang tadi. Caranya kita bisa cari, ya, caranya kita bisa cari seperti di dalam absorpsi, ya. Hanya seperti ini, slope HI-nya ini, ya. Tetanya adalah minus 89. Kita bisa anggap kalau begitu untuk mempermudah saudara, anggap saja adalah 90 derajat. Sehingga Anda bisa mencari titik per titiknya. Ini adalah menggunakan garis lurus, garis tegak, memotong garis operasinya. Kita HY-nya, ya, masing-masing HY, ya, kita peroleh HYI, kemudian seper HYI bagi HY ketemu P1 sampai P5, maka kita bisa cari NDU-nya adalah H/3 P1 plus 4 P2 plus 2 P3 plus 4 P4 dan plus P5, ya, P5. Tulis.
Yang Garuda juga sudah. Kalau sudah saya lanjutkan latihan soal yang kedua. Nah, latihan soal yang kedua. Ya. Latihan soal yang kedua di sini adalah mendinginkan air dari suhu 45 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Ya. Di mana udara suhunya 32,5 derajat Celcius dan suhu lembabnya 27,5 derajat Celcius. Ya. Laju alir udara kering masuk itu adalah 1,5 kali laju alir udara minimumnya. Ya. Ketahui koefisien perpindahan massa individual volumetric fase gas adalah 0,0412 dan slope-nya minus HYA per KY A MB adalah 6. Ya. Anda pertama kali ditanya berapakah persen humidity udara masuk. Ya. Laju alir cairannya adalah 900 kilomol per jam meter kuadrat. Kilomol per jam meter kuadrat. Dari sini, dari suhu udara itu, dari laju alir diketahui kilomol, kita harus ubah dalam satuan kilogram laju alir massa. Kenapa? Karena humidity itu dalam satuan, bukan humidity, karena akan memilih humidity-nya dalam satuan perbandingan massa uap air terhadap massa udara kering. Ya.
Dari 900 ini kita bisa ubah menjadi laju alir masanya 16.200 kg per jam meter kuadrat. Sedangkan udaranya kita bisa mencari humidity-nya adalah 0,023 kg H2O per kilogram udara kering. Ini soal 2 tadi adalah saya tunjukkan dengan SI. Coba Anda belajar untuk British bagaimana. Jangan-jangan nanti ujiannya keluar yang British gitu ya. Dari ini dicatat, masih dicatat. Obatku tinggal ini loh. Nah, minggu depan kan Surabaya tak di obat. Kalau sudah, saya teruskan. Kita mencari kondisi sorry, yang tadi belum dihitung HYI-nya ya. Nah, dari sini kita menghitung HYI-nya ya. Kita hitung HYI-nya. Ya, kita belum hitung HYI di sini. Kalau kita masukkan akan diperoleh HYI satunya adalah sebesar 91,6 kilojoule per kilogram. Yang kita hitung ini, ketemu HYI satunya adalah 91,6 kilojoule per kilogram. Dari harga HYI 1, TX1 dan TX2, kita bisa mencari berapakah solvent minimumnya. Ya, kurva keseimbangan sudah digambarkan. Kita tahu dari TX1, ya, TX1 dan HYI1, ya, di sini.
kita tahu TX2 ya. Kurva yang kalau di sini ini adalah menyinggung ya, menyinggung kurva keseimbangan ya, menyinggung kurva keseimbangan ya. Terus yang menyinggung kurva keseimbangan yang memotong garis TX2. Dari titik ini tarik garis ke kiri akan ketemu HY2 maksimum ya. HY2 maksimum. Di mana kita lihat bahwa grafik HY2 maksimumnya adalah 199 kJ per kilogram ya. 199 kJ per kilogram ya. Ada pertanyaan? Dengan ketemu HY2-nya, ya, kita bisa mencari berapakah slope minimumnya. HY2 maksimumnya adalah seperti ini. Diperoleh bahwa slope minimumnya adalah sebesar 7,16. Ya. Dengan tahu slope minimumnya, kita bisa menghitung berapakah G aksen minimumnya. Ya. Kita bisa hitung berapakah G aksen minimumnya. Kita bisa hitung berapakah G aksen minimumnya. Dari harga G aksen minimum, kita bisa cari berapakah G aksen operasinya. Dari slope garis operasi, kita bisa dapatkan harga HY2-nya. Kita bisa dapatkan harga HY2-nya. Coba dicari dulu yang ini. Masih punya waktu banyak kita. Sudah ya? Kalau sudah saya teruskan. Ya. Saya teruskan. Menghitung tinggi menara pendingin.
ya. Z sama dengan ini. HDU-nya kita bisa tahu sekian, ya. Kemudian NDU-nya kita hitung dengan cara ya, terus dulu. Dua lembar, Bang. 2 lembar. Nggak usah. Ya, kalau sudah kita dari sini kita bisa hitung mencari harga Y1 ya, harga 1 diperoleh adalah tetanya adalah 81 derajat ya. Nah, untuk masing-masing HY-nya dicari dengan sudut ini sama seperti absorpsi, kemudian diperoleh hitung ini. Nah, HDU-nya adalah ini. Ya. HDU-nya adalah ini. Ya, kita bicara apa namanya? Kita bicara untuk kuis ya, untuk kuis akan Bu Endang mulai 8:30 ya, selesai jam 9 ya.
Jadi yang kemarin khawatir ada yang BA Bu Endang khawatir setelah kuliah itu ada kuliah yang lain, tidak mengganggu karena Bu Endang sudah perhitungkan kuis berada dalam kuliah minggu ini, ya kuliah minggu ini kuliah ke-7 ya, kuliah ke-7. Nah, nilai kuis akan Bu Endang ambil itu adalah 15% dari akan saya Bu Endang tambahkan ke nilai UTS ya. Jadi nilai kuis itu adalah 15% dan nilai UTS-nya adalah 85% ya. Jadi nanti nilai NTS-nya itu adalah berasal dari kuis 15% dan dari UTS-nya 85% ya. Tapi ada tapinya. Ada tapinya ya. Ada tapinya. Ya. NTS sama dengan 15% kuis ditambah dengan 85% UTS ya, UTS. Nah, ini nanti nilainya ya. Ada tetapi ya. Nah, ini ya. Kuis hari ini dinilai 15% untuk NTS. NTS berhitungan Bu Endang ya. Tetapi apabila nilai ini NTS ini
itu nilainya lebih kecil dari UTS, ya, maka yang dimasukkan ke dalam daftar nilai nanti adalah nilai UTS, ya. Kalau lebih besar, baru yang dipakai adalah NTS. Pada prinsipnya adalah kuis ini adalah membantu kalian. Jadi tidak dipakai misalkan NTS-nya setelah perbandingan ini, ya, setelah ada 15% kuis, nilainya ternyata nilai UTS Anda turun, maka yang dipakai adalah UTS. Ya. Tidak merugikan. Ya. Oke. Nah, soal akan Bu Enang kirim, ya. Soal akan Bu Enang kirim via email, ya. Bu Enang kirim via email supaya jawaban kalian sama, gitu ya. Anda tidak email soal ini ada 4 halaman, ya. 10 soal ada 4 halaman. Supaya sama, tolong kerjakan saja di kertas. Untuk yang printernya rusak tadi supaya sama semua. Jadi ambil kertas jawaban, jangan lupa ngasih nama. Jangan lupa kasih nama. Ingat itu, jangan lupa kasih nama dan NRP. Dan pada saat scan pastikan nama dan NRP itu tidak terpotong. Ya. Itu syaratnya. Pastikan nama dan NRP tidak terpotong, ya. Kemudian lembar jawaban itu di-scan, kirimkan ke Bu Endang. Nanti ada aturannya di soal ujian itu. Berapa lama akan harus dikumpulkan. Harus Bu Endang terima dalam email ke email yang Bu Endang sudah saya sebutkan, ya. Sebentar lagi saya ini jangan keluar dulu dari sini, ya, jangan keluar dulu dari sini. Mungkin Bu Enang juga masih bisa Bu, mau tanya, Bu. Ya. Yang printernya bisa, berarti ngeprint soalnya, Bu? Enggak usah, biar sama semua. Oh ya, terima kasih, Bu. Biar sama semua, lembar jawaban. Jangan lupa nama dan NRP. Sebentar saya akan kirimkan emailnya, ya. Saya akan kirimkan emailnya. Lewat My Ubaya, ya. Ada yang lewat My Ubaya, ada juga yang lewat grup.
sudah berhasil Bu Enang kirim lewat MyUbaya. Sekarang akan Bu Enang kirim lewat Yahoo, lewat email grup. Ya, kerjakan mulai jam 8.40 ya, 8.40 sampai 9.10. Ya, sudah Bu Enang kirim juga via email ke grup ya. Bu Enang tunggu kerjakan sampai jam 8 sampai jam 8.10, kemudian diberi waktu Bu Endang Bu Enang 10 menit setelah, jadi jam 8.20 sudah jam 9.20 sudah Bu Enang terima di emailnya Bu Endang. Setelah itu tidak ada keterlambatan. Bu, soalnya belum ada di email. Kenapa? Soalnya belum ada di email dikirim. Belum ada di email. Ada di MyUbaya, ada, sudah terkirim. Di email juga ada, di grup. Di email di grup juga ada, sudah. Saya forward ke saya sudah bisa terima. Soalnya sudah saya kirim, buka emailnya masing-masing. Belum ada yang masuk, Bu. Ke saya kok sudah masuk ya? Ke grup. Email angkatan juga belum, Bu. Kok lambat? Ke saya sudah masuk itu. Ke TK Ubaya 2018 sama ke Tekim 2017. Mungkin masuk ke outbox ya, Bu ya? Kenapa? Emailnya. Jadi belum nyampe. Mungkin masuk ke outbox. Kalau biasanya kalau kamu lewat MyUbaya gimana? Kan terima semua toh? Iya, tapi ini saya juga belum dapat sih, Bu. Kalau yang lewat email grup, teman-teman yang lain juga. Email grup.
Sudah saya refresh terus sih, Bu. Terus belum ada. Bu, itu Kok belum ada? Kalau ujian gimana dong? Bu, itu email angkatan yang 2018, Bu. Soalnya tadi Ibu ngomongnya 2017. 2017 ada, 2018 ada. Udah saya kirim semua. Oh, ya udah, 2018 ada, 2017 ada. Di Ubaya juga ada di sini. Ini, kalau yang di share screen coba saya lihat. Ini. File berhasil dikirim, email sukses dikirim ke 58 email. Ya. Terus kalau ke yang Yahoo-nya, ini juga saya sudah keluar ini. Ini TK Ubaya 2018 admin itu dan ke saya sendiri. Saya sendiri sudah terima. Ya Bu, ini baru masuk Bu, barusan di email. Oke, kalau barusan masuk, ujian dimulai dari 845 sampai 915. Dimulai 845. Mulai 845 sampai dengan 915. Saya tunggu emailnya 10 menit dari 915. Jadi 925 sudah harus masuk ke email saya. Selamat mengerjakan. Saya akan jangan lupa nama dan nomornya, dan pada saat scan pastikan nama dan nomor tidak terpotong.
Permisi Bu, boleh nanya? Oh, hilang ibunya.